Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qanita Nurfaizah. Saya adalah seorang mahasiswi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan membahas sebuah hasil penelitian dari Nurholis, seorang magister sosiologi yang mengupas tentang sosiologi dakwah, alternatif sosial saintifik, resolusi konflik agama. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu ada ilmu pengetahuan alam atau sains dan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam ini bersifat statis, sedangkan ilmu pengetahuan sosial bersifat dinamis. Namun, seorang ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte mencoba untuk mensintesa kedua keilmuan ini menjadi ilmu sosial statis dan ilmu sosial dinamis. Pada awal kehadirannya, ilmu ini hadir bukan tanpa pertentangan, tapi pada saat itu banyak sekali pertentangan, terutama dari ilmuwan sains yang merasa keberadaan ilmu sosial ini mengancam ilmu alam. Terlebih pada saat itu perhatian terhadap ilmu alam atau jamaah dari ilmu sains ini sedang mengalami pengurangan. Meskipun ilmu sosial sudah diterima, namun perkembangannya di Indonesia awalnya mengalami banyak pertentangan, bahkan sudah berdiskusi secara berangsur-angsur, mengadakan pertemuan untuk membahas tentang ini. Nah, pada saat itu Bung Hatta menjadi pembicara tamu di Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI. MIPI ini berdiri pada 1956. Pada saat itu Bung Hatta menyampaikan bahwa pertumbuhan ilmu sosial tidak bisa dilepaskan dari penemuan dan sekaligus masalah sosial yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu lain. Nah, Bung Hatta memberikan saran bahwa ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial itu harus saling melengkapi satu sama lain, bukan malah justru saling menyerang satu sama lain. Nah, akhirnya sampai pada penerimaannya dari perkembangan keilmuan alam dan sosial telah memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan. Kemudian peneliti ini mencoba untuk mewacanakan sosiologi dengan ilmu dakwah. Kenapa? Karena ilmu dakwah ini tidak lepas juga dari ilmu sosial atau masalah-masalah sosiologi. Jadi ilmu sosiologi ini memiliki pengaruh besar pada masyarakat, sedangkan dakwah juga berpengaruh besar kepada umat beragama. Nah, kemudian jadi peneliti ini menguraikan beberapa hubungan antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan sosiologi. Nah, peneliti ini memiliki gambaran bahwa lapisan keilmuan sosiologi dakwah, sosiologi itu menjadi inti dari keilmuan, kemudian ilmu dakwah adalah keilmuan lapisan penguat, dan ilmu komunikasi menjadi keilmuan penyeimbang. Jadi ilmu komunikasi, ilmu dakwah dan sosiologi ini saling berhubungan dan antara inti dengan penyeimbang, kemudian penguat menjadi inti. Kenapa? Pertama, sosiologi itu keilmuan tentang hal bermasyarakat. Nah, keilmuan hal tentang bermasyarakat itu menjadi satu pengaruh besar ketika dakwah di Indonesia, ketika umat melakukan dakwah. Misalnya, ketika mengetahui sosiologi atau menggunakan sosiologi menjadi basic dari ilmu dakwah atau sebagai penguat, ilmu sosiologi menjadi inti dari keilmuan, maka seorang pendakwah itu tahu karakteristik sosial dari masyarakat. Nah, kita tahu bahwa sejak saat
sejak dulu kita tahu bahwa konflik antar agama atau konflik internal agama itu sering terjadi. Nah, sosiologi ini hadir sebagai penguat dari ilmu dakwah untuk saling menguatkan umat satu sama lain ketika mengetahui karakteristik dari masyarakat tersebut, karena pada dasarnya sosiologi ini berkaitan dengan kebermasyarakatan. Kemudian, nah, ilmu dakwah ini menjadi sisi penguatannya. Jadi ilmu dakwah ini menjadi sisi penguat dari sosiologi ini. Terakhir, komunikasi itu menjadi sistem penyeimbangnya. Jadi sosiologi dan ilmu dakwah itu kan saling berkaitan. Penghubungnya itu adalah ilmu komunikasi, karena ketika dakwah itu kan tidak lepas dari komunikasi. Menyampaikan sesuatu itu, menyampaikan misalkan argumen atau menyampaikan materi, menyampaikan ajaran. Ketika sudah tahu karakteristik dari masyarakat, maka komunikasi ini menghubungkan untuk sosiologi dan agama ini bisa terlaksana begitu. Nah, jadi dalam perkembangannya itu sosiologi itu mengarahkan manusia pada situasi dan kondisi kesejahteraan menjadi hal penting dalam kehidupan. Jadi manusia dalam berbagai sendi kehidupan, baik sosial, politik, hukum, budaya, agama, jika saja menemukan problema, diskriminasi, marginalisasi, aliensi, atau berbagai konflik-konflik kehidupan, maka sudah tentu akan mencari keilmuan pendamping atau demi menemukan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri, dan keilmuan itu dapat berjalan dengan, jadi ilmu-ilmu lain dapat sama-sama beriringan berjalan, karena kehadiran ilmu-ilmu lain menjadi penguat dan menjadi jalan satu ilmu dapat berkembang, atau kesejahteraan masyarakat itu dapat terlaksana. Kesejahteraan beragama, baik masalah finansial, agama, sosial, dan lain-lain. Jadi pada intinya sosiologi dan ilmu dakwah kemudian ilmu komunikasi ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi ilmu itu saling berkaitan begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan baik dari segi bahasa, penyampaian, dan pemahaman. Teman-teman bisa lebih lanjut lagi mencari tahu tentang materi ini di berbagai sumber, entah itu buku ataupun internet dan yang lainnya. Jangan pernah puas terhadap satu keilmuan. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.